Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UTBPG maupun tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk pada part yang ke-13. 12 part sebelumnya sudah kita bahas. Pada video-video sebelumnya, linknya ada di deskripsi maupun di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat soalnya ya. Soal nomor satu. Hal pertama yang Anda lakukan ketika diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas tersebut Anda baru mengenalnya. Oke, ini kita diberikan tugas oleh Kepsek dan tugas ini kebetulan baru kita kenal ya gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah A mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa? Oke, ini kita prosesnya amati dulu ya. Bisa jadi ya, tapi sebentar kita cek Bravo dulu. Meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. Oke, ini boleh aja sih kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu ya. Minta bantuan teman yang kebetulan mengerjakan tugas yang sama. Tetapi apakah tidak mengganggu itu yang pertama. Terus kemudian ini kurang menunjukkan inisiatif kita untuk belajar lebih jauh gitu ya. Rasanya Bravo Bravo ini kurang pas aja gitu ya. Yang Charlie mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Nah, nampaknya ini ya eh, bagus ini ya mempelajari. Artinya kita long life learning-nya itu nampak begitu ya. Jadi kita sebagai guru yang belajar itu nampak di sini begitu ya. Kemudian Delta mencari tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, mencari tahu ini tidak salah begitu ya. Ini betul, kita harus mencari tahu bagaimana eh, kita harus mengerjakannya ya. Kebetulan tugas ini adalah tugas yang baru buat kita gitu ya. Nah, mencari tahunya dengan cara adalah mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku. Oke, kalau ada bukunya serta pengalaman orang lain. Nanti kita tanya ke teman yang kebetulan sudah mengerjakan hal tersebut begitu. Dengan begitu nanti kita akan tahu bagaimana mengerjakan tugas yang baru saja kita diberikan oleh kepala sekolah dan kebetulan baru kita mengenalnya juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Siswa-siswa di kelas Anda berasal dari berbagai latar belakang, agama, dan seringkali ada perbedaan pendapat. Ya. Kata kuncinya di situ, berlatar belakang agama, berbagai latar belakang agama, kemudian perbedaan pendapat mengenai aktivitas keagamaan yang dapat dilakukan di sekolah. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Apakah Alfa menyuruh siswa untuk menghindari membahas perbedaan agama dan fokus pada materi pelajaran? Nah, ini tidak ya. Jadi perbedaan itu bukan dihindari gitu ya, tapi bagaimana kita bersatu dalam perbedaan kan itu intinya gitu ya. Jadi alfa ini kurang tepat. Bravo mengizinkan hanya satu agama untuk dipraktekkan di sekolah untuk menghindari konflik. Enggak juga gitu ya. Ini lagi-lagi dia menghindari perbedaan. Nah, justru kita harus hidup berdampingan gitu ya dengan segala perbedaan yang kita punya gitu ya. Karena memang kita kodratnya adalah makhluk sosial yang berbeda-beda tentu saja gitu ya, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu yang Bravo ini kurang tepat dalam hal ini. Pian Charlie mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati keyakinan agama masing-masing dan cara berinteraksi dengan toleransi. Nampaknya ini ya, yang Charlie ya. Tapi kita lihat ada Delta dulu. Menangguhkan aktivitas yang melibatkan keyakinan agama untuk mencegah perbedaan pendapat. Enggak, gitu ya. Enggak boleh kita tangguhkan. Justru kita harus menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap kegiatan, begitu ya, dalam setiap aktivitas. Nah, begitu. Jadi, adapun yang menjadi perbedaan latar belakang agama itu nggak masalah gitu ya, karena kita bisa hidup berdampingan dan dengan cara yang penuh toleransi. Jadi jawabannya adalah Charlie tentu saja ya. Ini adalah langkah yang bijak ini, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati keyakinan agama masing-masing dan cara berinteraksi dengan toleransi. Begitu, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kita lihat soal berikutnya.
Anda diundang untuk menghadiri sebuah acara yang disponsori oleh perusahaan yang menjual buku pelajaran yang digunakan di kelas Anda. Bagaimana Anda menangani undangan ini sambil menjaga etika profesi? Oke. Apakah yang Alfa menerima undangan dan menghadiri acara untuk menjalin hubungan baik dengan sponsor? Nah ini, eh, begini. Ini kan kita diminta atau diundang untuk hadir pada suatu acara yang disponsori oleh perusahaan yang menjual buku pelajaran yang digunakan di kelas kita, gitu ya. Kalau kita hadir, kira-kira apakah menimbulkan konflik of interest, gitu ya? Artinya jangan-jangan nih, gitu ya, ada gratifikasi nih, gitu kan ya? Artinya kalau kita hadir menimbulkan pertanyaan dari banyak orang, gitu. Jadi alfa ini kurang tepat, gitu ya. Oke, yang beraku menolak undangan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas profesional. Nah, ini jawabannya ya, pas. Kita harus tidak hadir ke situ gitu ya. Kenapa? Karena kita pakai bukunya. Khawatirnya kalau kita hadir, kita jadi nggak enakan tuh untuk ke depannya begitu. Jadi kita membeli buku eh, pelajaran yang di perusahaan itu untuk kita pakai di kelas karena kita merasa nggak enakan dan itu tidak baik sebetulnya. Yang pas itu sebaiknya kita tidak hadir gitu ya. Yang Charlie menghadiri, nah ini juga tidak tepat. Yang Delta mengundang perwakilan perusahaan untuk datang ke sekolah dan menjelaskan produk mereka kepada seluruh staf. Ah eh, ini keluar konteks ya. Jadi yang tepat sih menurut saya adalah si Bravo. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir di video part ini soal nomor 4 yaitu Anda telah menghadapi beberapa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran baru yang Anda rancang. Meskipun Anda telah mengalami beberapa kegagalan, Anda percaya bahwa strategi tersebut dapat membawa manfaat jangka panjang. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke, yang Alfa menghentikan implementasi strategi baru dan kembali ke metode lama yang lebih familiar. Wah, ini eh, kurang tepat ya. Artinya, oke, kita bisa mengganti strategi, tapi kalau kembali ke metode lama, ya inovasi-inovasi dalam pembelajaran nampaknya kurang ini ya, kurang kurang tepat sih menurut saya ya, si Alpha. Yang Bravo mencoba strategi baru dengan cara yang sedikit berbeda untuk memperbaiki hasil dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Nah, ini eh, kan nggak berhasil tuh kita dalam percobaan atau menerapkan atau mengimplementasikan strategi-strategi baru yang kita telah rancang. Nah, yang bagus itu adalah kita memperbaiki hasil dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Kita merefleksikan diri, gitu. Merefleksi diri kira-kira letak kesalahannya di mana sehingga kita mampu menerapkan strategi-strategi baru dengan baik ke depannya. Ya udah berarti Bravo adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini menurut saya. Nah, tetapi boleh teman-teman untuk melihat yang Charlie dan Delta silakan. Dan apabila teman-teman memiliki pandangan yang berbeda dengan kami, tentu saja kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jikalaupun kami salah, eh, tentu saja itu adalah eh, bentuk kekurangan kami, Bapak Ibu ya. Jadi yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Oke, Bapak Ibu, kita oke, ternyata sudah selesai videonya, Bapak Ibu sudah habis soal-soal yang kita bahas pada part kita kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi tes UPPPG maupun tes P3K. Nah, Bapak Ibu jangan lupa like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita di luar sana yang kebetulan saja belum mampir di channel kita ini. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.